Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok. Itu bukan tindak pidana, tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurut saya, kalau ada pihak mengatakan bahwa konten yang berisi berita bohong yang dibuat ya oleh salah satu klinik kecantikan milik inisial Dr. RC tidak memiliki unsur pidana, karena menurutnya pada pasal 28 ayat 3 baru bisa disangkakan apabila ada kerusuhan di masyarakat, ini salah pemahaman. Undang-Undang ITE jangan diterjemahkan secara gramatikal, tapi harus dilihat secara otentik sesuai isi dan makna. Dalam halaman penjelasan hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, kerusuhan bukan berarti harus terjadi huru-hara atau pembangkangan dan lain sebagainya. Yang harus digarisbawahi, kerusuhan pada halaman penjelasan pasal 28 ayat 3 adalah kondisi mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Kalau membahas dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban umum, maka banyak hal yang dapat terjadi. Misal, akibat adanya demo, penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu, yang berdampak terjadinya kemacetan lalu lintas, terganggunya pejalan kaki, atau timbul rasa tidak nyaman pada pihak tertentu atau wilayah daerah tertentu, ini kan merupakan bagian terganggu ketertiban umum. Menurut saya, argumen yang disampaikan oleh beliau terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Hal ini dapat menimbulkan kontraproduktif, karena laporan masyarakat itu masih berproses di kepolisian. Untuk menentukan apakah pihak saksi telapor dapat memenuhi unsur, biasanya hasil BAP saksi telapor sangat dimungkinkan pihak kepolisian akan mengkaji dengan memanggil beberapa saksi ahli seperti ahli linguistik forensik, ahli bahasa, dan ahli hukum. Saya berbicara ini kan di samping memahami aturan ITE, tentu tidak terlepas pengalaman saya mendampingi klien atas dugaan tindak pidana ITE beberapa bulan yang lalu yang cukup ramai di media nasional. Nah, kenapa saya mengatakan harus lebih berhati-hati di dalam berargumen? Karena ancaman pelanggaran setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui membuat pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 28 ayat 3, ancaman pidana tidak main-main, dapat dipidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ketentuan ini kan sangat jelas pada pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi begini ya, jadi adanya diviralkan tentang pencuri yang mencuri di klinik kecantikan Athena di Kota Padang. Ternyata kan setelah ditelusuri oleh polisi kan ini adalah satu tindakan yang direkayasa, ya, dikatakan gimmick, itu bukan gimmick, ya. Itu adalah satu peristiwa atau tindak pidana pencurian, walaupun nanti akan didalami apakah unsurnya terpenuhi. Tapi di sini ada upaya dari Dr. Vicky yang menyuruh saudara Candy ya untuk mencuri di tempat klinik Athena tersebut. Ada yang memviralkan, yaitu Dr. Richard. Tujuannya adalah agar
dugaan saya pembukaan daripada film itu menjadi perhatian masyarakat sehingga meningkatkan popularitas dari klinik kecantikan Athena tersebut. Nah, peristiwa ini ditambah lagi IPW mendapatkan rekaman yang terpotong-potong yang suaranya mirip dengan suara seseorang yang diduga Richard, yang suaranya mirip, yang mengatakan bahwa ia bisa mengatur perkara tersebut dengan memberikan polisi sejumlah uang. Kemudian kedua, si pelaku pencurian menurut rekaman tersebut yang suaranya mirip dengan Richard, si pelaku pencurian untuk kabur saja. Tindakan ini adalah melecehkan hukum, melecehkan aparat negara hukum termasuk kepolisian, termasuk juga adalah masyarakat Kota Padang. Oleh karena itu, hal ini harus diproses hukum oleh kepolisian. Kepolisian tidak boleh kemudian tidak memproses kasus ini. Polisi bisa membuat laporan tipe A kasus pencurian dan juga dugaan obstruction of justice, menghalangi proses penyidikan terhadap saudara Richard. Dua perkara ini harus didalami terhadap Dr. Richard, terhadap Dr. Vicky yang diduga ada komunikasi dengan Dr. Richard, dan terhadap pelaku pencurian saudara Kenny. Kalau polisi tidak mengusut, maka sinyalemen bahwa polisi bisa diatur dengan pemberian sejumlah uang menjadi mengesankan benar adanya. Ini mencemarkan nama baik institusi polisi. Demikian pendapat saya. Kena pasal 362 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, juga pasal obstruction of justice pasal 221 pasal 221 KUHP itu ancamannya 5 dan 4 tahun. Nah, karena ada dua pasal ini, Dr. Richard itu dan atau Vivi dan Candy yang menjadi pelaku yang disuruh itu bisa dikenakan status tersangka dan bisa ditahan. Oleh karena itu IPW mendorong agar Richard ini, Vivi dan Candy apabila terbukti itu harus tetapkan status sebagai tersangka dan dilakukan penahanan agar menjadi berat untuk mempermainkan hukum. Iya, itu merendahkan martabat kepolisian, martabat institusi polisi, karena polisi mudah untuk kemudian bisa dikendalikan tugas-tugasnya dengan dibayar uang. Ini pelecehan ini merendahkan martabat kepolisian. Itu bisa dikenakan juga pasal 28 Undang-Undang ITE. Itu terbukti bahwa rekaman itu rekamannya dari seseorang yang bernama terhadap institusi, tapi semuanya harus melalui satu mekanisme pemeriksaan, proses perkara sesuai dengan hukum. Pertama, IPW mendorong Kapolda Sumatera Barat dan Kapolresta Padang, Kapolda Sumatera Barat memerintahkan Kapolresta Padang memproses perkara ini dengan laporan tipe A, jadi polisi yang melaporkan. Dan diproses. Jadi melaporkan polisi, laporan tipe A karena diduga pemilik klinik Athena ini, katakanlah siapa pemiliknya atau mungkin Richard ini tidak akan melaporkan kasus tersebut karena kasus itu rekayasa. Tetapi peristiwanya sudah terjadi secara hukum, peristiwa pencurian itu ada. Karena itu laporan tipe A. Pelakunya juga sudah ada, saudara. Candy
Ya, jadi sudah cukup bukti ini untuk diproses. Jangan kendor. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.